Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasdawati, NIM 19300-044. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YAIN Parepare. Baik, langsung saja. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan seribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat kesehatan walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membawa ceramah singkat yang berjudul Kurangi Insecure dan Mari Bersyukur. Insecure, keraguan, tidak percaya diri, dan ketakutan pasti pernah dirasakan oleh semua orang. Bahkan orang yang paling percaya diri sekalipun pernah memiliki rasa yang sama. Lalu apa itu insecure? Insecure adalah perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada suatu hal yang kosong dan berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Insecure, hal yang normal terjadi, tetapi merasa insecure terhadap diri sendiri sepanjang waktu secara berlebihan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan Anda, mulai dari kesehatan fisik, emosional, hingga pekerjaan Anda. Banyak faktor yang dapat menyebabkan insecure: bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi, ataupun hal lain yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat. Di tengah berbagai pandangan dan pendapat yang dapat menyebabkan insecure, bagaimana sebaiknya kita menyikapi atau tips menghindari rasa insecure? Pertama, menerima diri sendiri. Penerimaan terhadap diri sendiri merupakan syarat utama agar kita tidak menerus membandingkan diri dengan orang lain, baik itu dari fisik maupun materi. Berdamai dengan segala kekurangan dan kelebihan adalah benteng utama yang harus ada dalam diri seseorang. Yakinlah bahwa semua sudah diatur sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22 dengan artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menciptakan langit dan bumi, dan berbeda-beda bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya. Jika kita sudah mampu berdamai dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita, tentu perkataan buruk dari orang lain tidak akan berarti apa-apa. Yang kedua, memaksimalkan kelebihan. Tiap orang tentu memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Daripada berfokus pada kekurangan dan terus-menerus memikirkan bagaimana agar kita bisa sesuai standar orang lain, lebih baik pikiran-pikiran tersebut dialihkan dengan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Mengikuti standar masyarakat atau sesuai keinginan orang lain tidak akan membuat dirimu menjadi sebenar-benarnya. Ketiga, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Masing-masing orang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bentuk tubuh dan pekerjaan yang sesuai untuk dijalani. Boleh saja melihat kelebihan orang lain untuk dijadikan motivasi,
Namun, jangan sampai hal tersebut menjadikan kita sebagai orang yang tidak percaya diri karena sebuah perbedaan. Yakinlah bahwa kamu memiliki nilai lebih dan unik yang menjadikan dirimu memiliki khas tersendiri. Yang keempat adalah jangan kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam ayat tersebut, Allah telah menyebutkan bahwa Dia dengan segala kekuasaannya menjadikan manusia dengan berbagai macam perbedaan, baik suku maupun warna kulit, agar saling mengenal. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak menjadikan perbedaan sebagai ajang perbandingan diri yang berujung pada rasa tidak percaya diri dan tidak bersyukur. Kelima, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Bukankah pelangi yang indah adalah karena keberagaman warnanya? Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ceramah singkat ini adalah mencintai diri sendiri berarti kita harus berusaha untuk menjadi diri kita sendiri, untuk berkembang. Jangan sampai kita menginginkan menjadi dia agar kita bisa mengembangkan potensi. Menjadikan seseorang sebagai panutan memang sangat diperlukan. Namun, jangan sampai kita berkembang dengan memposisikan diri kita sebagai dia yang kita idolakan. Jadikanlah dia sebagai motivasi hidup. Ambil pesan atau tindakan positif dari dia yang diidolakan dan terapkan kebiasaan tersebut ke dalam kehidupan kita tanpa kita harus menjadi dia. Jadi, ubahlah insecure-mu menjadi bersyukur dengan berproses sebagai diri kita sendiri. Sekian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, jangan takut gagal karena setiap manusia memiliki jatah gagal. Jadi habiskan jatah gagalmu di masa mudamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.